Kalau kita membaca Alkitab, ada 3 tokoh penting dari para nabi yang bicara tentang kelahiran Kristus. Yang pertama ialah Nabi Yesaya. Beliau berbicara di Yesaya 7 ayat 14 seperti ini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamakan dia Immanuel. Ini digenapi di dalam kitab tulisan Matius pasal 1. Berilah namanya Immanuel, kata malaikat. Kemudian di Yesaya 9, Yesaya menulis ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Salah satu ayat yang menjelaskan penggenapannya di Lukas pasal 2 ayat 6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kalau kita periksa sejarah Alkitab, Nabi Yesaya pelayanannya di antara tahun 740 sampai 700 sebelum Masehi. Itu berarti 700 tahun lebih yang lalu sebelum kelahiran Yesus terjadi. Nubuatan Yesaya sudah muncul. Bukan 2 tahun jaraknya. Jaraknya sangat jauh. Itu dapat diduga sekitar 735 tahun jarak antara Yesaya dengan kelahiran Kristus. Tetapi demikian jauh jarak Nabi Yesaya dengan kelahiran Yesus juga tidak sedikit pun meleset. Kalau ini bukan dalam rencana Allah yang agung, bagaimana itu mungkin digenapi secara baik dan tidak ada yang terlewatkan? Nabi yang kedua yang bicara sebelum Yesus lahir adalah Nabi Mika. Nabi Mika ada di 3 masa raja yang memerintah di Yehuda. Mika itu memerintah mulai tahun 742 sampai 687 di masa pemerintahan Hizkia. Beliau sudah muncul di pemerintahan Yotam di tahun 742 sampai 735 sebelum Masehi. Kemudian dia melayani lagi di zaman pemerintahan Ahaz tahun 735 sampai 715 sebelum Masehi. Kemudian di masa
pemerintahan Hizkia Raja Yehuda di tahun 715 sampai 687 sebelum Masehi, bahwa Mika bernubuat di zaman pemerintahan Ahaz di tahun 735 sampai 715 sebelum Masehi. Karena Yesaya pasal 7 menjelaskan ini. Berita tentang kelahiran Kristus disampaikan kepada Ahaz, Raja Yehuda. Mika berkata di pasal 5 ayat 2 seperti ini. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Yesus lahir di Betlehem Efrata, kata Mika. Lukas 2:15 menjelaskan penggenapan dari nubuatan ini. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, mari kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. 700 tahun, 730-an tahun jarak antara nabi pelayanan Nabi Mika sebagai nabi hingga Kristus lahir. Betlehem, kita tahu cerita bahwa kenapa Yesus harus ada di sana. Kita ingat peristiwa di mana Raja Herodes memberi pengumuman untuk seluruh orang di wilayah kerajaannya harus sensus pada kala itu. Ibu Maria sedang mengandung dan kandungan itu sudah bulan akhir untuk melahirkan. Kapan saja kelahiran itu bisa terjadi. Bisa terjadi di awal perjalanan, bisa terjadi di tengah perjalanan, bisa terjadi di akhir perjalanan ke Yehuda. Tetapi supaya Alkitab tidak ditemukan kesalahan tentang firman Allah, maka persis waktu mereka sampai di Betlehem Efrata, Maria melahirkan Kristus. Ketepatan waktu ini sangatlah penting di masa itu. Di abad pertama itu ada, masih ada sampai hari ini. Kalau ada pembelokan sejarah masih bisa diluruskan dengan data di luar Alkitab. Herodes itu betul-betul ada kerajaannya, masa pemerintahannya. Kirenius itu ada masa pemerintahannya dan betul-betul dia ada. Karena itulah yang dikatakan pada waktu itu pemimpin di masa itu, Herodes, Kirenius. Jadi Matius, Markus, Lukas memandang Yesus dari sisi kemanusiaan, dari tiga aspek
yang berbeda. Matius melihat Yesus sebagai anak raja, maka di Matius pertama kali kita buka pasal 1, karena Yesus adalah anak raja, maka silsilahnya pertama kali kita temukan. Di kitab Markus melihat Yesus dari sisi kemanusiaan, tetapi dia menulis Yesus dari seorang anak hamba. Maka kalau kita buka kitab Markus pasal 1, itu langsung bicara pelayanan Yesus di muka bumi. Tetapi Lukas tidak seperti itu. Tetap sudut pandangnya dari sisi kemanusiaan. Tetapi Lukas menulis tentang Yesus sebagai anak manusia. Lahir, dibungkus dengan lampin, dibaringkan di atas palungan, dan sebagainya. Mulai kanak-kanak ditulis oleh Lukas. Yohanes melihat dari sisi yang berbeda. Yohanes menulis Yesus dari sisi kealahannya. Maka semua tentang Yesus dalam aspek kealahan itu ada di dalam kitab Yohanes. Yohanes yang menulis tentang Yesus. Akulah terang dunia. Akulah gembala yang baik. Akulah pokok anggur. Aku adalah roti. Aku adalah jalan kehidupan. Semua kebenaran harus ada saksinya. Kalau kita mengatakan ini kebenaran, itu kalau di dalam Alkitab harus ada 2 atau 3 saksi, maka kebenaran itu diakui sebagai kebenaran. Satu lagi nabi yang menubuatkan tentang Yesus ialah Nabi Zakaria. Di pasal 9 ayat 9 beliau berkata, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban yang muda. Mengendarai seekor keledai. Itu digenapi waktu Yesus memasuki kota Yerusalem saat beliau dimuliakan, di mana orang-orang menyambutnya dengan nyanyian Hosanna, Hosanna bagi dia sang raja anak Daud. Lukas 19 saya baca ayat 29. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Ada 2 minimal tunggangan masa itu. Keledai atau unta. Tapi supaya tidak keliru, kira-kira 510 tahun soal keledai yang menjadi tunggangan Yesus itu dinubuatkan. Lalu apa yang hendak kita katakan tentang semua itu? Yesus yang lahir itu betul-betul Yesus yang diutus oleh Bapa dari sorga.
Yesus yang kita rayakan dari tahun ke tahun kelahirannya adalah Yesus yang dikirim, diutus oleh Bapa menjadi manusia. Supaya kita manusia diselamatkan olehnya. Maka benarlah Yohanes berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesaya berkata, Yesus akan disebut penasehat ajaib. Penasehat ajaib itu akan menjelaskan Yesus sebagai penasehat ajaib yang akan merupakan penjelmaan hikmat yang sempurna. Kalau kita peka kepada kehadiran Kristus, sungguh dia adalah penasehat kita yang ajaib, yang sempurna, yang nasihatnya tidak akan pernah keliru. Silakan baca di Alkitab. Dia adalah penasehat yang ajaib. Kalau engkau butuh nasihat lebih banyak, baca Alkitab lebih banyak. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Hendaklah tubuh, roh, dan jiwamu terpelihara sempurna hingga kedatangan Kristus. Bagaimana itu terjadi? Ini dia. Ini bukan saja pengetahuan, tapi ini adalah hikmat di atas segala hikmat di muka bumi ini. Yang kedua, Yesaya berkata, ia adalah Allah yang perkasa. Kalau kita membaca kitab Kolose, di sana dijelaskan seluruh kepenuhan keallahan ada di dalam diri Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, betul? Tapi Alkitab bilang, siapa yang melihat Yesus, dia sudah melihat Allah. Kalau kita ingin melihat Allah yang adalah roh, artinya Allah yang tidak kelihatan. Di sekolah teologi kami diajari tentang Allah yang transenden dan Allah yang imanen. Itu artinya Allah itu dari satu sisi Allah yang sangat jauh, transenden, keberadaannya jauh. Tapi dia juga Allah yang ada di antara kita. Makanya ada bahasa doa, Bapa kami yang di sorga, sekalipun engkau di surga, engkau juga ada dekat dengan kami. Itu artinya Allah itu transenden jauh, tetapi dia juga dalam waktu yang sama, dia ada beserta dengan kita, karena dia Allah yang Immanuel. Jadi jangan ragukan keallahan Yesus. Kalau dia Allah, dia bisa melakukan apa saja bagi hidup kita yang baik. Allah kita Allah yang perkasa, Allah yang tidak terkalahkan oleh apapun, termasuk maut. Termasuk maut, musuh terkuat dalam hidup manusia. Yang ketiga, Yesaya mengingatkan kita tentang Yesus adalah Bapa yang kekal. Saya suka penggunaan kata ini. Bapa yang kekal. Bapa yang ada sepanjang zaman. Bapa yang ada sepanjang umur hidup kita.
punya Bapa itu enak. Di sana ada bicara soal wibawa. Di sana ada bicara soal perlindungan. Dia jauh lebih baik dari kita. Percayalah, dia Bapa yang kekal. Yang terakhir, Yesaya berkata dia Raja Damai. Saya berkali-kali berkata kepada Tuhan, Tuhan, tolong teduhkan hatiku. Karena kalau Bapak Ibu juga bisa khawatir, saya juga bisa khawatir. Kalau Bapak Ibu bisa susah, kami juga susah. Karena kita hidup di dalam dunia yang sama. Kita sama-sama bergumul dalam hidup ini. Kita sama-sama memperjuangkan anak-anak kita. Beda kita satu dengan yang lain adalah bagaimana kita dengan Tuhan. Maka saya dorong, ayo berlomba-lomba kita dekat dengan Tuhan. Yesus disebut Immanuel. Yesus disebut Immanuel. Artinya apa? Allah beserta kita. Tapi sesungguhnya Natal bukan sekedar perayaan Yesus lahir, tapi Yesus ada di dalam hidup kita. Kalau Yesus ada di dalam hidup kita, kesimpulan sederhana yang paling mudah untuk kita mengerti, semua yang hendak dikerjakan Yesus, semua yang ada di dalam hidup Yesus tersedia bagi kita. Tuhan memberkatimu.